Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024, saya akan mengomentari Nikita Mirzani diperiksa polisi terkait judi online atau judol. Nikita Mirzani sebagai artis yang terkenal dan termasuk viral namanya dan sudah pernah masuk penjara, bahkan berani menantang Habib Rizik Syihab. Permainan judi online sudah marak terjadi di tengah-tengah masyarakat sampai rakyat mendapat keluhan dari judi online tersebut, sampai Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar polisi menertibkan judi online tersebut. Permainan judi online ini relatif gampang mendapatkan uang dan risikonya cukup besar. Rupanya para selebriti diduga banyak terlibat pada judi online tersebut. Dari hasil pemeriksaan dari para saksi mendapat informasi bahwa pelaku judi online tersebut salah seorang pelakunya adalah Nikita Mirzani. Berdasarkan informasi tersebut, polisi telah memeriksa Nikita Mirzani sebagai saksi. Setelah polisi selesai memeriksa Nikita Mirzani dalam keadaan terketawa menuju pulang, biasanya setelah selesai diperiksa polisi yang merasa tidak salah, biasanya mukanya cerah, dan bila mukanya muram pertanda perbuatannya ada kesalahan. Tetapi bila dipanggil polisi lagi, ada pertanda telah menemukan minimal 2 alat buktinya, sehingga Nikita Mirzani dapat ditetapkan sebagai tersangka terkait judi online tersebut dan ancaman hukumannya cukup berat. Yang disesalkan, Nikita Mirzani sudah masuk artis terkenal, sudah tentu mendapat penghasilan cukup besar atau sudah kaya dan sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, tetapi diduga karena tidak pernah merasa puas apa yang sudah dimiliki dan mereka kurang terus lalu melakukan judi online yang risikonya dan yang risiko hukumannya cukup berat. Dalam memeriksa Nikita Mirzani harus kuat iman polisi, dan dari godaan uang yang kemungkinan besar Nikita Mirzani dapat memberi sejumlah kesenangan kepada penyidik kepolisian, baik berupa uang, mobil, atau membiayai hiburan ke luar negeri atau memberikan kenikmatan yang lain. Dengan imbalan bagi Nikita Mirzani tidak dijadikan sebagai tersangka, dan hal seperti ini sudah biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi yang paling umum memberikan sejumlah uang kepada pejabat yang sering berkuasa yang disebut melakukan perbuatan korupsi. Perlakuan pihak polisi yang menguntungkan Nikita Mirzani bisa menimbulkan berita viral di tengah-tengah masyarakat. Atas pertanyaan masyarakat, kenapa Nikita Mirzani bebas kemana pergi, sedangkan yang lainnya meringkuk dalam penjara? Karena selama pemeriksaan polisi sudah ada memeriksa lebih dari 20 orang dan ada posisinya sebagai artis, ada sebagai bandar, dan seterusnya. Termasuk Nikita Mirzani, karena diantara sesama mereka tahu siapa yang terlibat dalam judi online atau tidak, sehingga tidak dijadikan tersangka dan tidak dilakukan penahanan yang lainnya yang masuk penjara. Berarti Nikita Mirzani sudah memberikan sesuatu kepada penyidik. Bila tidak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, prosedur penyelesaian perkara pidana main judi online yaitu: 1. Pertama, polisi memeriksa Nikita Mirzani untuk mencari alat buktinya dengan memeriksa saksi lain bila satu sama lain keterangannya berkaitan atau berhubungan juga berkaitan dengan keterangan Nikita Mirzani, dan alat buktinya berupa alat judinya setelah dari hasil pemeriksaan polisi telah
menemukan minimal 2 alat bukti, lalu penyidik polisi menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka. 2. Setelah Nikita Mirzani dalam semua hasil pemeriksaannya diberkas semua polisi, lalu menyerahkan perkaranya kepada jaksa penuntut umum. Lalu jaksa penuntut umum meneliti berkas perkara Nikita Mirzani mengenai syarat formilnya dan syarat materialnya. Bila ada kekurangan syarat formilnya, misalnya berupa surat perintah belum dicantumkan penahanannya, dan kekurangan syarat materialnya terkait kurang kuat pembuktiannya, lalu memberikan petunjuk untuk menjadikan si A sebagai saksi, lalu berkas Nikita Mirzani dikembalikan disertai petunjuknya oleh jaksa penuntut umum untuk dipenuhi polisi lewat surat P18. Setelah polisi melengkapi berkas Nikita Mirzani sesuai petunjuk jaksa penuntut umum berupa surat perintah penahanan dan menambah saksi A, lalu polisi menyerahkan perkara Nikita Mirzani yang kedua kepada jaksa penuntut umum. Setelah jaksa penuntut umum menerima kembali berkas perkara Nikita Mirzani, setelah diperiksa berkasnya sudah dipenuhi petunjuknya berupa menambah surat perintah penahanan dan menjadikan si A sebagai saksi, lalu memberitahukan lewat surat berkas perkara Nikita Mirzani sudah lengkap dan supaya mengirim terdakwa Nikita Mirzani dan barang buktinya kepada jaksa lewat surat P21. Setelah polisi menerima surat P21 dari jaksa penuntut umum, lalu polisi menyerahkan Nikita Mirzani dan barang buktinya ke jaksa penuntut umum. 5. Setelah jaksa menerima terdakwa Nikita Mirzani dan barang buktinya, lalu jaksa penuntut umum melimpahkan perkaranya ke pengadilan negeri untuk diperiksa hakim. Selanjutnya hakim memeriksa semua alat bukti berupa keterangan saksi, saksi ahli, surat, bukti elektronik, dan tersangka dan barang buktinya. Setelah menemukan minimal 2 alat buktinya, lalu hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Bila putusan hakim pengadilan negeri terlalu tinggi hukumannya, Nikita Mirzani dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi minta hukumannya diringankan. Sedangkan jaksa penuntut umum minta hukumannya diperberat, termasuk jaksa penuntut umum dalam waktu 7 hari. Demikian juga di mana putusan hakim pengadilan negeri tinggi terlalu berat, dapat mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, di mana Nikita Mirzani minta keringanan hukuman, sedangkan jaksa penuntut umum minta hukuman di Nikita Mirzani diperberat. Kemudian Mahkamah Agung menjatuhkan hukumannya sebagai putusan akhir. Senang atau tidak senang harus menerima putusan hakim Mahkamah Agung tersebut. Upaya hukum hanya ada 2. Pertama, upaya hukum banding selama 7 hari sejak putusan hakim pengadilan negeri untuk naik banding ke Mahkamah Pengadilan Tinggi. Kedua, upaya hukum kasasi selama 14 hari sejak putusan pengadilan tinggi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya terdakwa Nikita Mirzani menjalani hukumannya sesuai putusan hakim di lembaga pemasyarakatan. Harapan saya, Nikita Mirzani jangan sampai melakukan kesalahan agar bisa melakukan kegiatan sehari-hari terkait hiburan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.